belajar tentang bagaimana menggali potensi diri untuk mengatasi tantangan dalam mencari kerja. Teman-teman nih, sebagai seorang pencari kerja, sebagai alumnus dari program prakerja, itu mencari informasi. Karena udah banyak ya media sosial, ada YouTube, TikTok, dan segala macam untuk membantu kita dalam memutuskan. Berarti kita akhirnya melakukan sebuah keputusan. Terkait apa? Terkait dengan pilihan karir yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Ketika kita tahu apa yang akhirnya kita sebut dengan eksplorasi karir, kayaknya kurang afdol juga nih. Kita nggak tahu tujuannya apa. Nah, secara singkat teman-teman, tujuan dari eksplorasi karir adalah untuk membantu semua dari kita, termasuk aku sendiri, ya, yang sekarang juga sedang meniti karir juga gitu ya, dalam proses memahami secara lebih mendalam tentang beberapa hal. Apa aja tuh Kak? Karir itu sendiri. Karakteristik pekerjaan, kita mau kerja di kantor atau kita mau kerja mungkin di sawah atau mungkin kita pengen kerja di restoran. Kita bisa cari. Yang ketiga, relevansi dengan ilmu yang dipelajari. Nah, eta, ketika teman-teman belajar kemarin di prakerja, sama nggak nih? Jangan-jangan kelas prakerja yang teman-teman ambil itu nggak sesuai dengan apa yang mau teman-teman lakukan. Kenapa? Karena eksplorasi karir sifatnya jangka panjang. Teman-teman mungkin sekarang jadi apa? 10 tahun lagi bisa jadi seorang yang mungkin berbeda pilihan karirnya. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah kita evaluasi. Di mana ada 3 proses yang teman-teman bisa lakukan supaya apa yang teman-teman ingin tuju itu sesuai dengan harapan teman-teman. Dan aku yakin tidak ada satupun dari kita yang nggak pengen goal yang kita ingin capai itu gagal karena kurangnya persiapan. Oke, gimana proses eksplorasi karir? Ya, yang pertama adalah melakukan self assessment. Proses mencari tahu hobi kesukaan kita, kemampuan kita, dan kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita tahu apa itu self assessment, maka kita juga akhirnya tahu nih pentingnya melakukan self assessment itu apa. Semua dari kita punya kekurangan, punya kelebihan, tapi jangan sampai kita hanya tahu kekurangan kita, tapi kita nggak tahu kelebihan kita. Nah, kalau udah kayak gitu, bahaya. Atau bahasa sekarang tuh ayahak gitu ya. Kalau akhirnya kita cuma tahu kekurangan tapi nggak tahu kelebihan, ujungnya apa? Kita jadi orang yang males-malesan. Jadi orang yang maunya akhirnya berpangku tangan. Maunya jadi orang yang dikasihani. Kenapa? Karena kita nggak mau ngegali kelebihan kita. Yang ketiga adalah mengukur kapasitas diri dengan kecocokan dan kebutuhan industri. Sekarang kita ngomongin masalah kedua adalah bedah karir. Oke, nah apa itu bedah karir? Nah ini kayaknya lebih gampang nih buat ditelasak gitu kan. Ini kita ngebedah karir, ngebedah hal yang abstrak jadi satu hal yang konkret. Di mana dalam proses membedah karir, gampangnya kita itu mencari penting dari suatu hal yang paling penting. Yaitu apa? Kita mengetahui tren karir sekarang. Oke. Yang kedua adalah mengetahui langkah persiapan yang dibutuhkan dalam mencapai karir tertentu. Oke. Yang ketiga, yang gak kalah penting adalah mengeksplorasi pertimbangan karir dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, yang ketiga, yang terakhir tapi juga yang paling spesial adalah mempertimbangkan pilihan karir. Nah, pilihan karir seperti apa yang perlu kita pertimbangkan? Mari kita bahas. Mas, saya tuh ngambil program prakerja sebenarnya bukan dalam kondisi saya nggak lagi kerja. Saya lagi kerja atau saya pernah bekerja sebagai seorang admin di sebuah restoran atau sebagai seorang waitress di sebuah restoran. Tapi saya tahu nih, kalau saya kerja terus-terusan sampai saya pensiun sebagai waitress, maka gajinya ya segini-gini aja. Nggak berkembang, tidak ada kenaikan dan segala macam. Sedangkan kebutuhan ekonomi saya semakin tinggi. Saya nikah, punya anak, punya tanggung jawab, pendidikan, dan segala macam. Kayaknya nggak akan mungkin deh. Makanya saya ikut prakerja. Dengan harapan ketika saya ikut prakerja, saya dapat ilmu, dan akhirnya saya paham, oh ternyata selama ini saya jadi waiters karena saya belum tahu nih, saya punya potensi yang lainnya. Dan ketika akhirnya misalkan
yang akhirnya dulu sebagai waiters ngambil kelas resepsionis bahasa Inggris. Ketika dia belajar selama di prakerja, dia lulus, dia melamar ke hotel, akhirnya dia jadi apa? Jadi frontliners. Yang berarti dia akhirnya semakin naik level. Bisa nggak? Bisa. Memungkinkan nggak? Memungkinkan. Tinggal masalahnya mau atau enggak. Memaksimalkan atau menafikan. Itu adalah hal yang perlu teman-teman sadari. Makanya pertimbangannya akan selalu masuk ke plus minus. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dan juga mencocokkan, kalau kita tipe orang yang suka ngomong, maka bisa jadi kita adalah orang yang cocok menjadi seorang, misalkan sekarang yang perempuan-perempuan nih, misalkan suka jadi misalkan host live streaming yang kerjanya adalah dia di depan monitor gitu ya, HP atau komputer gitu kan. Tugasnya apa? Jualan. Di mana? Di platform pembelanjaan. Contohnya apa? Shopee, Tokopedia, dan segala macam. Berarti dia apa? Dia punya kemampuan public speaking, dia punya kemampuan ngomong yang bagus, plus dia bisa jualin barang. Cocok nggak? Cocok. Bungkus nggak? Bungkus. Gitu ya. Jadi apa? Kita mencari kecocokan antara potensi dengan kebutuhan di industri yang kita minati. Mbak Saina ya, sebagai jawabanku, dan terima kasih banyak untuk semua pertanyaan yang masuk. Luar biasa semua, dan teman-teman semangat sampai bahkan kita udah lewat 2 menit dari pukul 4 sore. Terima kasih, Mbak Saina. Oke, terima kasih banyak Mas Dias atas materinya. Terima kasih juga RS-kawan yang sudah mengikuti sesi ini sampai selesai. Saya Selina Claudia pamit undur diri, sampai bertemu di sesi webinar selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.